Hai semuanya, percaya tidak? Ada banyak soal TIU yang bisa kita kerjakan tanpa dicakar. Kita baca soal, hitung di kepala, langsung dijawab. Ini dia videonya. Semoga membantu. Selamat menonton. Kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Di sini kita pakai dua trik. Trik pertamanya, angka satuan. Jadi, kita perhatikan angka satuan hasil akhirnya. Dari situ nanti, kita bisa membuang beberapa pilihan. Nah, trik kedua yang kita pakai adalah metode taksir atau metode taksiran. Jadi, kita taksir hasilnya kira-kira berapa. Dari situ juga kita bisa langsung tentukan jawaban yang tepatnya. Dari trik pertama, angka satuan, jadi 123 dikali 45, kita hanya menghitung 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15 kan? Nah, untuk yang 678, kita juga hanya perlu melihat angka 8-nya, angka satuannya. Jadi, 15 dikurang 8, sama dengan 7 ya. Nah, jawabannya nanti pasti angka satuannya itu 7. Angka satuan itu angka paling kanan ya, angka terakhirnya. Jadi jawaban yang pasti soal ini nanti, kalau bukan B, pasti E. Karena hanya kedua pilihan ini yang angka satuannya 7. Sekarang, untuk memastikan jawabannya B atau E, kita gunakan trik kedua. Trik kedua tadi metode taksiran. Jawabannya kan cukup jauh ya, antara B dengan E, 4.000 hampir 5.000 dengan 6.000-an. Nah, kita taksir saja, 123 itu kita bulatkan ke bawah saja jadi 100, jadi 120 juga bisa. Nah, 45-nya kita bulatkan ke atas, jadi 50. Nah, kalau kita bulatkan 123-nya jadi 100, 100 dikali 50 itu 5.000 kan? 5.000 lalu dikurangkan dengan 600-an. Jadi sekitar 4.000-an. Tidak sampai 5.000. Ya apalagi 6.000. Jadi tidak mungkin jawabannya E. Jadi jawaban untuk soal pertama ini adalah pilihan yang B ya. Mudah kan? Yang ragu, coba saja langsung dihitung pakai kalkulator ya. Untuk lebih meyakinkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Ini dia soalnya. Ada desimal-desimalnya ini. Bisa cepat tidak ini ya? Bisa. Kalau bentuknya seperti ini, yang 3,4 kita bagi dulu dengan 6,8 itu bisa. Kecuali dia 3,4 bagi 5 lalu kali dengan 6,8. Kita wajib kerjakan bagi dulu. Tapi kalau bentuk seperti ini, kita bisa kerjakan yang 3,4 bagi dulu dengan 6,8. Dan jelas sekali hasilnya kelihatan setengah ya. 3,4 kan kalau dikali 2 itu 6,8. Jadi, 3,4 bagi 6,8 sama dengan setengah. Berarti setengahnya dikali 5. Setengah kali 5 itu kan 2,5. Mudah sekali ya. Jawabannya pilihan D. Ini dia, dua nomor soal selanjutnya. Soal utamanya ini sebenarnya soal nomor 4. Nah, ketika kita ketemu soal seperti soal nomor 4 ini, maka triknya itu ada di soal nomor 3. Jadi, angka 1234 pada soal nomor 4 itu, kita ganti saja dengan angka 1. Sehingga soalnya menjadi sama persis dengan soal nomor 3. Kenapa bisa begitu? Karena pertanyaan soalnya hanya membandingkan. Membandingkan nilai P dan nilai Q. Jadi kalau 1234 ini kita ganti dengan angka 1, itu tidak akan mengubah hasil dari perbandingannya. Jadi, di soal nomor 3, itu sudah jelas sekali, Q-nya itu 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Jadi P sama dengan Q ya, pilihan jawaban B.
Nah, di soal nomor 4 juga sama. Tidak usah dihitung, itu jawabannya pasti B. Untuk yang penasaran, ini dia pembuktiannya, bahwa nilai Q itu sama juga dengan nilai P. Jadi semudah itu ya. Next, kita lanjutkan. Ini dia 2 nomor contoh selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya bagi yang belum, supaya tetap update dengan video-video terbaru. Karena ini channel baru, jadi masih rajin-rajinnya untuk upload video-video edukasi. Ini contoh soal yang tampak sukar, padahal mudah sekali. Di sini ada 2 lambang persen. Persen itu artinya per 100. Kalau 100 itu kan berarti nolnya ada 2. Nah, karena ada 2 lambang persen, berarti menjadi per 10.000. Artinya nolnya ada 4. Nah, kalau soal seperti ini, kita melihat ada 4 nol. Jadi buang saja sudah nolnya yang 4 itu, kalikan angka-angka yang tersisa. Di soal nomor 5 misalnya, kita buang 4 nolnya, jadi angka yang tersisa itu 341. Kalikan saja 341, jawabannya 12. Mudah sekali ya. Jadi jawabannya yang pilihan D. Untuk soal nomor 6 juga sama. Nolnya ada 4, dibuang semua. Angka-angka yang tersisa tinggal 5, 6, 2. Tinggal kalikan semua. Lebih gampang, 5 kali 2 dulu. 5 kali 2 itu 10, kali dengan 6 jadi 60. Mudah sekali kan? Jadi yang pilihan jawaban D juga ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bagi yang masih ragu, silakan dicakar, dibuktikan jawabannya sama dengan pembahasan yang ada di sini tadi ya. 2 contoh selanjutnya, soal nomor 7 dan nomor 8. Sebelum kita jawab dengan cepat soal ini, Fantrix mau berbagi dulu. Kenapa kita harus menguasai trik cepat untuk mengerjakan soal TIU? Yang pertama, semua jenis seleksi yang menyertakan soal TIU itu waktunya sangat cepat sekali. Durasi waktu pengerjaan soalnya itu sangat cepat. Itu rata-rata kurang dari 1 menit per nomor soal. Yang kedua, soal TIU ini ada di banyak jenis seleksi. Dia ada di seleksi CPNS, dia ada di seleksi ke PTN, dari lulusan SMA ke PTN melalui UTBK. Di UTBK itu ada yang namanya tes potensi skolastik, dan di dalamnya ada jenis soal TIU ini. Durasi waktunya juga sangat cepat, sama saja dengan yang tes CPNS. Terus, dari S1 ke S2 pun, itu ada tes bentuk TIU ini. Jadi ada banyak tes, bahkan beberapa perusahaan ketika melakukan perekrutan massal itu dites juga dengan tes jenis soal TIU ini. Jadi kalau kita tidak menguasai trik cepat untuk menjawabnya, ya kita akan ketinggalan, kehabisan waktu. Untuk 2 jenis nomor ini juga termasuk tipe soal yang mudah sekali, sangat cepat, kurang dari 10 detik. Sebenarnya soal ini dari bentuk A dari B sama dengan P dari Q. Jadi artinya A dikali B sama dengan P dikali Q. Nah, diketahui A, B, dan P. Yang ditanya nilai Q. Hasil dari perkalian itu kan dibolak-balik sama saja ya. 2 kali 3 itu 6, 3 kali 2 juga 6. Jadi untuk soal nomor 7 misalnya, 12,5 dari 37 itu sama dengan 37 dari, nah di kiri 12,5 dari 37 itu sudah ada angka 37, di kanan 37 dari, ya berarti dari 12,5. Jadi untuk soal nomor 7 ini sebenarnya setelah selesai baca soalnya, hanya dalam 2 detik sudah langsung memutuskan untuk menjawab pilihan B. Mudah sekali ya. Jangan lupa, bentuk A dari B
itu sama dengan A kali B, itu berlakunya untuk si A itu pecahan. Jadi A itu pecahan, dia bisa desimal 0,5 misalnya, bisa juga bentuk pecahan langsung 1/2 misalnya, atau bisa juga dalam bentuk persen, seperti ini 12,5%. Jadi tidak ada rumus A kali B itu, di mana contohnya itu 2 dari 4 misalnya. Tidak ada ya, yang ada 1/2 dari 4, 1/5 dari 4, 25% dari 4. Jangan lupa itu ya. Untuk soal nomor 8 ini menarik juga ini. Di sebelah kiri yang ada angka 12 dan 28. Padahal di sebelah kanan yang ada angka 14. 12% dari 28 sama dengan 14% dari berapa? Begitu pertanyaannya ya. Nah, bisa cepat tidak ini? Bisa tidak ini kurang dari 10 detik? Jawabannya tentu bisa. Si 28 ini kan bagian dari 14. 28 kalau dibagi 2 kan 14. Nah, kalau 28-nya kita bagi 2, maka yang di sampingnya harus dikali. Jadi, 28 dibagi 2 supaya 14, si 12-nya harus dikali 2. Jadi, soal itu sama saja dengan 12 kalau dikali 2, 24 ya. Jadi sama saja dengan 24% dari 14. Nah, bentuk angkanya sudah sama dengan contoh soal yang nomor 7 tadi ya. Jadi 24% dari 14 sama saja dengan 14% dari 24. Mudah sekali ya untuk menemukan jawaban yang tepat, yaitu pilihan jawaban D. Kita lanjutkan soal-soal yang masih bisa kita jawab dengan trik cepat dan mudah dipahami. Soal nomor 9 dan nomor 10. Ini soal aplikasi atau penerapan dari materi kelipatan. Lebih tepatnya kelipatan 7. Kenapa kelipatan 7? Karena hari dalam seminggu ada 7, jadi setiap 7 hari itu akan kembali ke hari yang sama. Kalau sekarang misalnya hari Rabu, 7 hari lagi pasti hari Rabu lagi. Atau 7 hari yang lalu itu pasti hari Rabu juga. 14 hari lagi itu hari Rabu juga. Karena 14 itu kelipatan 7 kan? Kelipatan 7 itu tambah-tambah 7 berarti 7, 14, 21, 28. Itu semua kelipatan 7. Jadi, jika sekarang misalnya hari Rabu, maka 25 dikali 7 hari lagi, itu tetap saja hari Rabu, selama dia kelipatan 7. Nah, kalau bukan kelipatan 7, misalnya, jika hari ini hari Rabu, 8 hari lagi hari apa? Nah, si 8 ini kita buang 7, tinggal 1. Atau bisa juga 8 kita bagi 7, cari sisanya. 8 dibagi 7 kan sisanya 1 ya. Jadi 1 hari lagi dari hari Rabu, hari Kamis ya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, jika hari ini hari Rabu, 8 hari yang lalu hari apa ya? Nah, sama ini, kita bagi dengan 7 cari sisanya atau kurangi 7 terus sampai dia bersisa tinggal di bawah 7. 8 dikurang 7 kan 1, jadi sisa 1 ya. Nah, jika hari ini hari Rabu, 8 hari lagi itu sama dengan 1 hari dari hari Rabu yaitu Kamis. Kalau 8 hari yang lalu itu sama dengan 1 hari sebelum Rabu yaitu Selasa. Semudah itu ya. Kembali ke soal ini, katanya jika sekarang hari Senin, maka 789 hari lagi itu hari apa? Kalau 789 kita bagi 7 lalu cari sisanya, berarti kita butuh kertas cakar ya. Nah, ternyata soal ini pun bisa kita kerjakan cepat tanpa dicakar. 789, perhatikan saja kelipatan 7 yang terdekat ke dia. Yang paling gampang itu kan 777. Jadi 789 sementara kurangkan saja dulu dengan 777. Yang begitu kan mudah tanpa dicakar ya. Tinggal 8 dikurang 7 itu 1, 9 dikurang 7 itu 2, jadi jawabannya 12. Karena 12 itu masih di atasnya 7,
kurangkan lagi dengan 7, jadi buang lagi 7. 12 dikurang 7 itu kan 5 ya. Jadi kalau kita bagi 789 dengan 7, sama saja, pasti kita ketemu sisanya 5. Berarti jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah 5 hari lagi. 5 hari dari kapan? Dari hari Senin. Nah, 5 hari dari Senin itu kan berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Sabtu ya. Jadi jawabannya Sabtu. 5 hari dari hari Senin itu sama juga sebenarnya dengan 2 hari sebelum Senin. 5 tambah 2 kan 7 ya. 5 hari setelah Senin sama juga dengan 2 hari sebelum Senin. Berarti Sabtu sama ya. Jadi bisa juga pakai cara begitu. Jadi yang pilihan jawaban E ya, hari Sabtu. Nah, untuk soal nomor 10, itu sengaja saya bikin angkanya sama supaya tidak menghitung ulang lagi. Tapi pertanyaannya adalah yang lalu. Dan kalau di nomor 9 itu hari Senin, di sini hari Minggu. Di situ bedanya, tapi membaginya tidak perlu lagi diulang. Sama saja tadi kita dapatkan 5 ya. 789 kalau dibagi 7 sisanya 5. Atau kurangi kelipatan 7 terus sampai akhirnya sisanya 5. Jadi, kalau sekarang hari Minggu, berarti 789 hari yang lalu itu sama juga dengan 5 hari yang lalu. Nah, 5 hari yang lalu itu sama juga dengan 2 hari lagi. Jadi 5 hari yang lalu sama dengan 2 hari yang akan datang. 2 hari lagi dari hari Minggu sama dengan hari Selasa. Kita sudah dapatkan jawabannya. Pilihan jawaban A. Mudah sekali kan? Ini dia part pertama kita. TIU Matematika tanpa kertas cakar. Jadi kita tidak perlu kertas cakar, kita cakar saja di pikiran kita bisa langsung temukan jawabannya. Masih banyak sekali soal-soal seperti ini, jadi partnya masih berlanjut. Nah, bagi yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan, supaya tetap update, dan channel ini juga berkembang. Yang bikin channel juga makin semangat untuk upload video-video edukasi terbaru. Semoga terbantu.